Nah, itu ada orang situ tuh. Sampai lokasi, setelah yakin tersangka atau target kita ada di dalam, anggota saya bagi untuk mengepung rumah tersebut dengan maksud dan tujuan supaya tersangka tidak akan melarikan diri lewat pintu belakang. Setelah semua anggota menduduki posisinya dan kita yakinkan tidak ada celah terhadap si tersangka untuk kabur, maka kita mencoba untuk mengetuk pintu rumah. Ada berapa sudah? Beberapa kali diketuk tidak dibuka, tapi kita mendengar di dalam rumah ada suara pergerakan. Karena kita tidak mau akan kehilangan barang bukti yang kita curigai ada di dalam rumah itu, akhirnya kita lakukan upaya paksa. Polisi, kita polisi. Wah, tangannya ke atas. Tangannya ke atas semua. Tangannya ke atas. Polisi, udah atas. Tangannya ke atas semua. Iya. Kita sini, kita. Kamu bisa suruh balik, kamu dibuka pintunya. Duduk. Ambilin kaki. Lurusin. Ini apa, Bu? Dia ada ipas. Motornya dia biasa pakai mas. Motor. Kereta. Mana? Kamera. Oh. Jaringan narkoba itu sangat sensitif terhadap hal-hal yang tidak biasa terjadi. Jadi kita tengah malam kita ketuk, dia sudah merasa bahwa ini yang datang bukan tamu, tapi petugas yang akan melakukan penangkapan terhadap dia. Kamu di sini berapa lama? Kalau sini berapa lama? Setahun. Setahun. Masih di mana tuh? Masih di mana? Sini ya. Nomor handphone itu banyak sekali nih. Nomor handphone Itu pakai. itu pakai. Yang mana? Internet. Oke. Ini gunanya apa? Ini waktu itu mau dijual nih, Pak. Jual di mana? Dia boti, Pak. Dari mana? Dari mana? Waktu itu ada buka toko, Pak. Di Perbongan sana, Pak. Kan udah tutup. Berantem. Ya, Kita polisi Ya. dari Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya tidak bakalan kita sampai di sini, ya. Karena kalau enggak kita tahu siapa orang. Ini nggak tahu, Pak. Kita tahu kenapa. Lebih baik kau jujur terus terang. Nggak ada, Pak. Saya nggak tahu apa-apa, Pak. Ya sudah, kalau tidak tahu apa-apa. Hal itu sudah biasa. Pemain-pemain khususnya kejahatan narkoba itu pasti berupaya untuk meyakinkan orang lain bahwa dia orang yang bersih. Kita tidak percaya 100% terhadap dia, kemudian kita lakukan penggeledahan dari ruangan-ruangan yang ada. Alat-alat apa yang di sini? Ada mana ya, Pak? Aku nomor sini. Pakai paket. Aku pakai. Iya. Kan? Ya. Kamu pernah cash di sini?
Pengiriman barang? Pengiriman barang. Enggak pernah. Kapan nggak pernah? Pengiriman barang. Pengiriman barang aja. Ngirim barang ke sini pernah nggak? Nggak usah jujur aja. Daripada kau nanti Enggak pernah. pernah. Oke? Iya. Oke. Nah, saya tunjukin CCTV-nya ya. Oke, namanya. Apa? Ini sapu nih. Mana? Ini nih. Udah. Ini dia. Di atas semua. Dan ternyata proses penggeledahan kita dengan teliti ketemulah barang bukti narkoba jenis sabu yang disembunyikan di atas kamar mandi. Ini siapa? Enggak tahu, Pak. Cukup. Punya siapa? Enggak tahu, Pak. Yang tinggal di sini siapa? Kami, Pak. Mau pengibar. Ya iya terus. Kau mau siapa? Kau berdua siapa? Enggak ada loh, Pak. Kau? Enggak tahu, Pak. Saya nggak tahu, Pak. Ini siapa? Kau udah bawa ini punya siapa? Pegang tuh. Enggak tahu loh, Pak. Kamu udah berapa lama tinggal di sini? Ada 1 tahun loh. Setahun terus barang ini nggak ada. Kamu nggak tahu? Saya nggak tahu, Pak. Setiap orang, baik itu penyalahguna maupun pelaku pengedar, itu akan membuat situasi sedemikian rupa supaya orang yang di sekitarnya itu tidak curiga terhadap apa yang telah dia lakukan, khususnya untuk menutupi perbuatan-perbuatan dia. Bapak RT? Mana itu? Warga. Oh, ya. Ini ya, saya temukan. Siapa? Saya, Pak. Ya udah. Ya, ini ada nama kamu di harus semuanya. Setoran. Ya, kita bukti setoran. Ini setoran kau. Setoran apa ya, Pak? Setoran apa? Sawit itu, Pak. Sawit. Di mana kau punya Di sawit? Perhubungan sana, Pak. Di daerah Mandi Cermin. Nanti temuin kita ke orang-orang ini ya. Iya, Pak. Temuin kita orang-orang ini. Terus bayar apa di sana? Ya, Pak. Bagi apa? Itu punya bapak ini bawa saya, itu, Pak. Hah? Bawa saya, itu, Pak. Kita geledah nanti di sawit sana. Ya. Kita geledah. Anggota sudah kita bagi, ada yang mengamankan pintu-pintu yang dimungkinkan bisa tersangka kabur, kemudian kita bagi juga anggota yang begitu masuk untuk mengamankan tersangka. Sedangkan anggota yang lain berusaha untuk mencari barang bukti yang disembunyikan oleh tersangka. Ya, dia punya rumah udah ada. Ini yang punya rumah ini. Apa aja kamu ini? Nih makanan kucing yang diganti nih. Ini makanan kucing yang diganti. Lu di bawah aja, di bawah. Ya, Bukan juga makan kucingnya. Ini kerja siapa? Ini siapa nih? Kunci rumah mana? Kunci rumah sini. Udah diganti. Masa banyak segini? Udah diganti, Pak. Ini kan satu. Udah apa lagi itu? ini yang punya rumah, sini. Ini kunci mana? Kunci ini bukan dulunya. Kunci sini bukan? Coba jadi kunci sini kan? Ya, yang ini kunci mana? Nggak tahu. Itu mana? Beda. Iya. Kunci baru rumah saya nih, Pak. Ya udah, nanti di sana ya. Iya. Pak, kok bisa jangan ke rumah saya nanti begini saya ngomong sama saya. Enggak ada masalah. Iya, Pak. Kamu yang atur, Pak. Iya, Pak. Wah, udah lengkap udah, Pak. Ini timbangannya, Pak. Luncur ke TKP, siap, 86. Luncur ke TKP, siap, 86. Ini kunci siapa? Ini siapa nih? Kunci rumah mana? Kunci rumah sini. Udah diganti. Masa banyak segini? Udah diganti, Pak. Ini kan satu. Udah apa lagi itu? Ini yang punya rumah, sini. Ini kunci mana? Kunci ini bukan dulunya. Kunci sini bukan? Coba jadi kunci sini kan? Ya, yang ini kunci mana? Nggak tahu. Itu mana? Beda. Iya. Kunci baru rumah saya nih, Pak. Ya udah, nanti di sana ya. Iya. Pak, kok bisa jangan ke rumah saya nanti begini saya ngomong sama saya. Enggak ada masalah. Iya, Pak. Kamu yang atur, Pak. Iya, Pak. Wah, udah lengkap udah, Pak. Ini timbangannya, Pak. Karena ngomong. Iya, Pak. Dari benar. Aku dari awal kamu tanya kan kamu pernah diskusi enggak? Fotomu itu ada. Iya, Pak. Isinya bungkus makanan kucing itu, ini apa sabu? Ini Nah, berapa ribu? itu ada 4 bungkus ya, Pak. Warna apa? Kalau berapa ribu itu? Oke, warna apa? Warna biru, hijau. Baik, tunjukin Barangnya di mana? Nah, kalau barang itu, Pak, boleh terserah mau diapain saya pun. Kalau barang nggak ada lagi, Pak, cuma itu lagi. Bisa. Iya. Itu mau dikirim mana? Kalau yang itu tadi, Pak, saya belum tahu kalau mau dikirim kawan. Lagi itu perintah dari. Terakhir kapan kamu terima barang itu? Terakhir kapan terima barang itu? Terakhir kali tanggal ada setengah bulan. Hah? Setengah bulan yang lalu. Barangnya gimana? Kau kan
Tetap perintah dari iya. Kau ketemu orang di luar. Iya. Yang kau ketemu Itu orang Medan kan? orang Medan. Tinggal di kuncinya. Kalau itu nggak pernah jumpa di nggak pernah jumpa di rumah, selalu jumpa di luar. Kau berapa kali ngambil sama dia? Ada 2 kali. Ada 2 kali. Dua kali. Dua. Cuma 2 kali. Iya mak. Kalau ngirim itu memang 3 kali pak. Cuman kalau ngambilnya 2 kali. Pertama yang sekali langsung dikirim gitu. Yang kedua kali 2 kali ngirim gitu. Oh, ngambil sekali 2 kali ngirim. Iya. Kamu pada saat ngirim barang yang ke Jakarta, Ya pak. kamu bayar berapa? Sekitar nggak sampai 100. Nah, terus ingat Nggak ada pak. Itu kan barang itu desa. Orangmu yang kamu kenal orang. Itu udah tadi abang yang hitam kulit tinggi itu. Coba kasih duit ya. Nggak, itu cuma bayar ongkosnya aja. Ongkosnya aja. selain itu? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Nggak nyampe. Jumpanya di mana sama abang itu? Selalu. Kalau sebelum jumpa kau jumpa sama siapa? Nggak ada coba. Nggak ada jumpa sama siapa-siapa. Langsung ke sana. Di samping penemuan barang-barang lain selain barang narkoba itu, dengan kita melakukan interogasi yang mendetail sehingga membawa dampak psikologis terhadap dia. Si A yang semulanya merasa tidak bersalah, sudah tidak bisa banyak bicara, akhirnya mengakui semua perbuatan yang telah dilakukan selama ini. Ya iya, saya bilang gini, nggak apa-apa. Itu proses itu ya, orang pun tidak punya, pasti kita tangkap semuanya dalam penguasaan kita satu rumah itu. Setelah kita melakukan proses penangkapan terhadap si AR dan pada saat kita akan bawa, di situ kakaknya merasa shock kok adiknya sampai berbuat seperti itu. Dan tetangga kiri kanan pun semua tidak menyangka, sehingga malam itu kita sampaikan ke seluruh masyarakat kalau ada hal-hal yang mencurigakan segera lapor ke kepolisian terdekat, jangan sampai terjadi hal yang tidak diinginkan di lingkungan masyarakat tersebut. Tengok orang usaha kenapa? Gak apa-apa tengok orang terkenal kau. Itu pelakuan itu. Itu barang itu bawa. Yang ini. Yang Jadi tersangka kita putuskan buru-buru kita bawa ke Jakarta karena data yang dimiliki dia untuk pengembangan ke atasnya lebih lanjut sangat minim sekali. Kemudian yang kedua, untuk kita perlihatkan dengan barang bukti yang sudah kita sita, itu akan kita cocokkan dengan perbuatan dia pada saat ngirim dari Medan dengan barang bukti yang sudah kita sita di Jakarta. Untuk tersangka yang kita tangkap, langsung kita bawa Jakarta untuk penyidikan proses selanjutnya. Nanti apabila yang diomongkan sama tersangka ini, tersangka pengendali itu ada di dalam penjara, kita akan lakukan pemeriksaan yang nantinya pun akan kita tingkatkan untuk penyidikan. Kau nggak sadar apa yang kau lakukan? Ya, kalau sadar kenapa kau dari kemarin kau tidak? Akibatnya kan tahu. Kamu tanya orang tuamu nggak? Nah ini kan kamu ditanggung jauh. Terus mamamu mau berkunjung gimana? Nah, jadi selama ini nggak bisa ketemu mamamu. Ya. Setelah kita melakukan proses penegakan hukum khususnya di narkoba ini, memang tidak memungkiri ada sisi kemanusiaannya juga. Pada saat tersangka yang sudah diamankan harus dibawa terbang ke Jakarta, si tersangka ini juga merasa yang pertama sudah membuat malu keluarganya, yang kedua juga
dia masih ada tanggungan orang tua, sehingga di situ dia ada sisi kemanusiaan dia yang muncul saat itu, sehingga dia menyesal perbuatannya itu. Tetapi kami di dalam penegakan hukum ini tetap harus tegas. Siapa yang bersalah harus diproses tanpa menghiraukan latar belakang dia. Udah siap sama hukuman apapun yang kamu terima, urusan apapun yang kamu terima. Kamu itu kamu anak muda itu. Kamu perbuat kamu harus bertanggung jawab. Resiko pasti ada. Meluncur ke TKP. Siap.